7 lagu JKT48 yang hampir tidak pernah dibawakan, rekomendasi wajib dengar. Hidden Gems. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Fans JKT48 Saidillah Enjoy. Kalian ngaku fans JKT48, tapi yakin sudah dengar 7 lagu ini? Jangan kaget kalau idola kalian sendiri nggak hafal liriknya. Ini 7 hidden gems yang hampir hilang. Tahukah kalian, lebih dari 99% fans JKT48 hanya fokus pada 1% lagu-lagu mainstream mereka. Sisa 7 lagu ini, sudah pensiun, di teater. Wajib dengar sebelum dilupakan selamanya. Kita semua rindu era emas. Tapi ada 7 lagu dari JKT48 yang ditinggalkan, membawa kisah perjuangan yang membuatmu nangis nostalgia. Siap merinding dan terharu. Dulu, lagu ini adalah mantra rahasia di antara kami fans garis keras. Sekarang, jangankan dibawakan, dibahas pun jarang. Cuma 7 orang yang tahu, dan kamu harus jadi salah satunya. Ini adalah dosa besar manajemen JKT48 karena menyia-nyiakan 7 lagu masterpiece ini. Saya berani bilang, 7 lagu ini jauh lebih bagus dari Heavy Rotation. Tidak percaya? Buktikan. Dalam 7 menit ke depan, kamu akan menemukan 7 hidden tracks JKT48 yang kalau kamu tahu, kelas fans kamu langsung naik 10 level. Saya akan buka kenapa lagu-lagu ini hampir nggak pernah dibawakan, dan lagu nomor 5, itu lagu yang paling membuat member teater nangis. Sebelum kita mulai, klik like dulu sebagai tanda kita fans sejati. Satu, Bunga Matahari, Himawari. Dari setlist yang umurnya sangat singkat, tim Bunga Matahari jarang dibawakan sejak bubarnya setlist tersebut. Judul, Himawari, yang berarti bunga matahari. Setlist lagu ini adalah bagian dari setlist Boku no Taiyu, Matahari Milikku, yang merupakan stage pertama dari Himawari Gumi, tim Bunga Matahari, di AKB48 Group termasuk JKT48. Jenis lagu unit, Himawari, adalah lagu unit, yang artinya hanya dibawakan oleh sejumlah kecil member, biasanya 4 orang, dalam pertunjukan. Makna, lagu ini umumnya memiliki nuansa yang sedikit sedih dan dewasa. Liriknya sering diinterpretasikan sebagai perasaan rindu atau mengenang seseorang yang pergi. Bunga Matahari, Himawari, sendiri bisa melambangkan penantian, harapan, atau kesetiaan. Karakteristik musikal, melodi lagu ini cenderung kuat, emosional, dan tidak seceria lagu idol pada umumnya, menjadikannya salah satu lagu unit favorit yang menonjol dalam setlist tersebut. Tentang tim Bunga Matahari, Himawari Gumi. Umur singkat, tim Bunga Matahari, Himawari Gumi, ini dikenal memiliki umur yang relatif singkat, terutama di JKT48 sekitar April hingga Oktober tahun 2016. Konsep khusus, tim ini dibentuk bukan sebagai tim permanen layaknya tim J, KII, atau T, melainkan sebagai special stage atau unit khusus untuk membawakan setlist Boku no Taiyu. Member gabungan, anggota Himawari Gumi JKT48 dipilih secara acak dari berbagai tim yang ada, saat itu tim J, KII, dan T untuk membentuk lineup baru. Konsep ini meniru unit Himawari Gumi yang ada di AKB48. Yang bertujuan memberikan kesempatan bagi member dari berbagai tim untuk tampil bersama dalam sebuah setlist yang sama. Secara singkat, Himawari adalah lagu unit yang emosional dan ikonik dari setlist Boku no Taiyu, yang dibawakan oleh unit lintas tim bernama Himawari Gumi atau tim Bunga Matahari yang memang memiliki masa aktif yang tidak lama.
Kimi ni Autabi Koiwosuru, jatuh cinta setiap bertemu denganmu. Lagu unit song yang tergolong kalah saing, popularitasnya di setlist Tadaima Renaichu meskipun sangat bagus secara melodi. Judul Kimi ni Autabi Koiwosuru, terjemahan Indonesia, jatuh cinta setiap bertemu denganmu. Posisi lagu, merupakan lagu unit hanya dibawakan oleh beberapa member, yang sangat populer dari setlist panggung ketiga milik tim J, yaitu, Renai Kinshi Jourei Aturan Anti Cinta. Posisi alternatif, lagu ini juga dimasukkan sebagai salah satu coupling song, lagu pendamping, dalam single kedua JKT48, River, yang dirilis pada tahun 2013, dibawakan oleh member tim J. Makna dan ciri khas lagu. Tema, sesuai dengan judulnya, lagu ini bercerita tentang perasaan nostalgia dan cinta tak terbalas yang kembali muncul setiap kali bertemu dengan seseorang dari masa lalu cinta pertama di sekolah. Lirik emosional, liriknya menggambarkan bagaimana sang karakter utama bertemu kembali dengan teman lama, yang dulu ia cintai, dalam suatu acara reuni, seperti reuni kelas. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, melihat senyum dan perubahan orang tersebut misalnya, rambut yang semakin panjang, membuat perasaannya di masa lalu kembali berdenyut, seolah-olah dia jatuh cinta lagi, berkali-kali, setiap kali mereka bertemu. Nuansa, lagunya memiliki melodi yang ceria dan upbeat khas lagu idol, tetapi liriknya membawa nuansa manis, melankolis, dan sedikit galau karena mengenang cinta yang belum terwujudkan. Lagu ini adalah salah satu lagu unit ikonik dari setlist legendaris, Aturan Anti Cinta, dan selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu dalam pertunjukan teater JKT48. Siap bertemu denganku, aku akan jatuh cinta sampai berapa kalipun. Sudah, dengan banyaknya yang sumber ada di sini. 3. Ougon Center, Lancarlah Center. Lagu unik yang jarang sekali dibawakan di luar setlistnya, dikenal karena liriknya yang bersemangat namun kurang terekspos. Judul, Ougon Center. Terjemahan Indonesia, seringkali tidak diterjemahkan secara resmi, namun Ougon berarti emas atau keemasan, dan center merujuk pada posisi tengah dalam tarian. Jadi, bisa diartikan sebagai posisi tengah emas, atau center keemasan. Asal-usul, lagu ini awalnya merupakan lagu coupling, lagu pendamping pada single ke-19 AKB48, Chance no Junban, dan dibawakan oleh Kenkyusei, trainee atau siswi pelatihan AKB48 pada masanya. Di JKT48, lagu ini dikenal di kalangan fans JKT48 karena lagu ini kerap dibawakan oleh para siswi pelatihan trainee dari berbagai generasi. Makna dan ciri khas. Tema utama, lagu ini adalah lagu penyemangat dan dedikasi yang secara spesifik ditujukan kepada para Kenkyusei, siswi pelatihan. Liriknya menggambarkan semangat dan harapan yang membara dari para trainee yang bekerja keras di belakang layar, menunggu kesempatan mereka untuk bersinar di panggung utama. Menggambarkan perjalanan sulit, latihan keras, dan penantian panjang yang harus dilalui seorang trainee. Kata Ougon Center di sini melambangkan impian tertinggi seorang trainee untuk menjadi senter pusat perhatian, yang bersinar dan diakui. Karakteristik musikal, lagunya sangat energik, ceria, dan upbeat, cocok untuk membangkitkan semangat. Melodinya mudah diingat dan sangat menyenangkan untuk dinyanyikan bersama. Dibawakan, di JKT48, lagu ini sering menjadi anthem, lagu kebangsaan, bagi para trainee termasuk saat mereka masih disebut generasi X, misalnya sering dibawakan dalam acara-acara khusus atau sebagai engkor di panggung teater mereka. Secara keseluruhan, Ougon Center adalah lagu wajib dan penuh makna yang mewakili semangat juang dan impian para trainee JKT48. Jika bisa sedekat 1 senti, perasaan mungkin akan tersampaikan. Jarak kita
4. Glasnost I Love You, kaca berbentuk I Love You. Unit song yang ada di setlist yang berbeda, sehingga memorinya cepat hilang. Judul, Glasnost I Love You. Terjemahan Indonesia, kaca berbentuk I Love You. Posisi lagu, ini adalah lagu unit yang sangat populer dari setlist panggung pertama JKT48, yaitu Pajama Drive, dibawakan oleh trainee generasi 1, dan kemudian oleh tim KII, tim T, dan generasi-generasi trainee berikutnya. Lagu ini dibawakan oleh 4 orang member. Asal-usul, lagu ini adalah cover dari setlist tim A2 End Stage, Aitakata, milik AKB48. Sifat unik, dalam formasi aslinya, lagu ini memiliki satu member yang berperan sebagai center utama, solo, yang disorot, dan 3 member lainnya berperan sebagai back dancer yang membantunya bersinar. Makna dan koreografi. Tema, lagu ini menceritakan tentang perasaan cinta yang masih murni dan rapuh seperti kaca. Kaca berbentuk I Love You, melambangkan pengakuan cinta yang begitu tulus, tetapi juga sangat mudah pecah atau terluka jika tidak dijaga baik-baik. Ini adalah pengakuan cinta yang penuh kehati-hatian. Liriknya menggambarkan keraguan dan ketakutan dalam mengungkapkan perasaan, karena takut pengakuan itu akan merusak hubungan yang sudah ada atau membuat hati terluka. Pengirim pesan hanya bisa berharap, I love you, yang terbuat dari kaca itu tidak akan hancur. Koreografi, tarian lagu ini dikenal memiliki gerakan yang anggun dan sangat hati-hati, seolah-olah para member memang sedang membawa benda rapuh kaca berbentuk hati. Seringkali ada gerakan tangan yang membentuk simbol hati atau memegang sesuatu dengan lembut. Secara singkat, Glasnost I Love You adalah lagu unit yang manis dan melankolis, menggunakan simbol kaca untuk menyampaikan pengakuan cinta pertama yang tulus namun rapuh. Lagu ini sangat ikonik, terutama di kalangan fans generasi awal JKT48 karena menjadi bagian dari setlist debut mereka. Suara yang kecil akan terdengar, hati dua orang dengan sensitifnya, kaca berbentuk I love you. Semua berubah memerah, lalu angin sepoi-sepoi bertiup, membuat bayangan bergoyang, tak dapat ku ceritakan. 5. Romance Kakurenbo, petak umpet romansa. Lagu pembuka setlist yang sering di-skip karena penempatannya, hanya dibawakan oleh trainee, namun liriknya memiliki kedalaman emosi yang kuat. Judul, Romance Kakurenbo. Terjemahan Indonesia, petak umpet romansa. Posisi lagu, ini adalah lagu yang sangat spesial karena posisinya dalam setlist disebut Zenzagel. Setlist, lagu ini digunakan dalam setlist panggung, Teater no Megami, Dewi Theater, yang pernah dibawakan oleh tim J, dan juga dibawakan oleh trainee generasi 10. Keunikan lagu. Lagu Romance Kakurenbo dibawakan oleh hanya biasanya, 1 orang member. Ini adalah lagu solo yang ditampilkan sebelum pertunjukan utama M01 dimulai. Fungsinya adalah untuk menghangatkan suasana dan menyambut penonton yang baru duduk di teater. Lagu ini sering membuat para member menangis terutama pada momen kelulusan, konser besar, atau pertunjukan spesial. Biasanya adalah lagu-lagu yang memiliki makna perpisahan, persahabatan, atau kenangan mendalam. Member yang membawakan lagu ini disebut Zenzagel atau gadis pembuka. Pentingnya Zenzagel, meskipun hanya dibawakan sendiri dan durasinya singkat, posisi Zenzagel sangat penting dan strategis, sering kali diberikan kepada member trainee, siswi pelatihan, sebagai kesempatan untuk tampil solo dan menunjukkan potensi mereka kepada penonton sebelum mereka resmi dipromosikan. Makna lagu, sesuai dengan judulnya, lagu ini bernuansa romantis dan ceria. Liriknya menceritakan tentang perasaan cinta yang masih malu-malu dan berusaha disembunyikan, seperti bermain petak umpet tetapi tidak bisa ditahan dan ingin segera diungkapkan. Secara singkat, Romance Kakurenbo adalah lagu solo Zenza yang ceria dan menjadi momen penting bagi member trainee JKT48 untuk menunjukkan bakat mereka sebagai pembuka pertunjukan setlist Dewi Theater. Jika bertemu kamu rasanya susah dan ingin menangis petak umpet.
Lay Down. Lagu kapling single yang kurang mendapat spotlight dibandingkan lagu utamanya, sering dilupakan bahkan oleh fans lama. Judul, Lay Down. Setlist, lagu ini adalah bagian dari setlist panggung, Boku no Taiyu, Matahari Milikku. Di JKT48, setlist ini pertama kali dibawakan oleh trainee generasi 2, yang kemudian membentuk tim KII pada tahun 2013, dan kemudian juga dibawakan oleh tim T, serta Akademi Kelas A. Posisi lagu, Lay Down adalah lagu encore, lagu yang dibawakan setelah pertunjukan utama berakhir dan penonton meminta tambahan lagu, biasanya menjadi lagu encore pertama EN1. Asal-usul, lagu ini adalah cover dari setlist Himawari Gumi 1 Stone Stage, Boku no Taiyu, milik AKB48. Ciri khas dan atmosfer lagu. Tema, lagu ini memiliki tema yang gelap, misterius, dan penuh hasrat, yang sangat kontras dengan citra idol yang biasanya ceria. Liriknya berbicara tentang hasrat yang mendalam, kesediaan untuk melakukan apa saja transaksi dengan iblis pun ku mau, demi mendapatkan seseorang. Dan suasana yang intens. Karakteristik musikal, ini adalah salah satu lagu dengan aransemen rock yang paling kental di antara lagu-lagu 48 grup. Musikalitasnya lebih hard rock atau Japanese rock, dengan riff gitar yang kuat dan tempo cepat. Kostum dan koreografi, hal yang paling ikonik dari Lay Down adalah penampilan member yang berubah drastis menjadi lebih fierce, garang, dan cool keren. Kostum, para member mengenakan kostum yang seringkali berkesan rocker, ala geng motor, bikers, atau punk, dengan dominasi warna gelap, kulit imitasi, dan aksen metalik. Koreografi, tarian dan ekspresinya sangat berbeda, lebih tegas, berenergi, dan seksi dengan aura yang kuat dan dewasa, menjadikannya salah satu lagu yang paling panas dan ditunggu-tunggu dalam setlist tersebut. Secara ringkas, Lay Down adalah lagu encore bergenre rock yang ikonik dari setlist Matahari Milikku, di mana member JKT48 tampil fierce dengan nuansa dewasa, kontras dengan lagu-lagu idol mereka yang biasa. Pemiliknya. 7. Sayonara Crawl. Dan yang terakhir ada Sayonara Crawl. Lagu utama single yang masa kejayaannya sangat singkat dan langsung tertutup oleh single berikutnya, jarang dibawakan di event besar kini. Unit song yang disebut sebagai "sekali pakai buang" di setlist yang berbeda, sehingga memorinya cepat hilang. Judul, Sayonara Crawl. Terjemahan Indonesia, Selamat Tinggal. Posisi single ke-24 JKT48, dirilis pada Oktober tahun 2023. Asal-usul, lagu ini adalah cover dari single ke-31 AKB48 yang dirilis pada tahun 2013. Konteks penting, graduation song Sunny Indira Natio. Hal paling utama yang harus diketahui tentang versi JKT48 adalah bahwa lagu ini didedikasikan sebagai lagu kelulusan, graduation song, untuk Sunny Indira Natio, yang saat itu menjabat sebagai kapten JKT48 dan merupakan anggota generasi 3. Center, Sunny Indira Natio menempati posisi center tengah depan untuk terakhir kalinya dalam single ini. Makna lirik, lagu ini memiliki nuansa musim panas yang ceria, namun liriknya menyimpan makna yang manis dan sedih. 1. Cinta dan renang gaya bebas crawl. Lirik utamanya menggunakan metafora gaya bebas crawl dalam renang untuk menggambarkan kisah cinta yang rumit dan penuh keraguan. Karakter utama mengagumi seseorang, yang diibaratkan pandai berenang dengan gaya bebas di lautan, namun merasa tidak mampu mengikutinya, merasa sesak di dada seperti kehabisan oksigen saat berenang. Rasa sesak ini diibaratkan sebagai perasaan cinta yang manis, namun menyakitkan dan sulit untuk diungkapkan. 2. Selamat Tinggal. Dalam konteks JKT48,
Selamat tinggal, gaya bebas, dapat dimaknai sebagai ucapan perpisahan Sunny kepada rekan-rekannya dan kepada masa-masa indahnya di JKT48, sambil berpesan agar mereka tetap bebas melangkah mengejar impian. Video musik JKT48 untuk Sayonara Crawl sangat personal dan emosional, menyoroti interaksi Sunny dengan 11 member Senbatsu lainnya, seolah memberikan pesan perpisahan dan pesan harapan kepada mereka satu persatu. Pesan estafet, video tersebut diakhiri dengan Sunny yang seolah menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan dan perjuangan kepada generasi penerusnya di JKT48. Secara keseluruhan, Sayonara Crawl versi JKT48 adalah lagu musim panas yang ceria namun emosional, dikenang sebagai lagu perpisahan yang manis dan berkesan dari salah satu anggota paling ikonik, Sunny Indira Natio. Itu dia 7 lagu yang wajib kamu dengar. Tapi tunggu, fans baru pasti penasaran, dari 7 lagu ini, mana yang paling disukai oleh fans JKT48 sejati? Tuliskan pendapat dan pemikirannya di kolom komentar. Klik video yang ada di end screen ini, kita akan bahas pemahaman mendalam JKT48 dari sudut pandang baru. Sampai jumpa di sana, jangan lupa subscribe. Dan kalau kamu ingin bergabung bersama kami, di SH48 Fans JKT48, klik link yang ada di deskripsi atau komentar pin. Sampai bertemu di komunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fans JKT48.